Dulu kamu pernah datang dengan hati yang tulus. Kamu mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa perhitungan, dan berjuang tanpa mengeluh. Tapi sayangnya, kebaikanmu justru dianggap biasa. Ketulusanmu tidak pernah dihargai, bahkan mungkin dijadikan bahan candaan. Sementara kamu hanya bisa tersenyum, menahan kecewa, berharap suatu hari dia akan sadar bahwa cintamu bukan sesuatu yang mudah ditemukan dua kali. Namun, begitulah manusia. Kita sering baru menyadari nilai seseorang setelah dia benar-benar pergi. Dan sekarang, ketika kamu sudah memilih diam, memilih menjauh, justru disitulah dia mulai tersiksa. Dia mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu dia abaikan. Caramu menenangkan ketika dia marah. Caramu mendengar ketika dia bercerita. Caramu mencintai tanpa syarat, meski sering disakiti. Kini, semua itu tak ada lagi. Dan kekosongan itu mulai menghantam batinnya satu persatu. Ada kalanya pembalasan paling tajam bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kepergian yang elegan. Kamu tak perlu menjelaskan apa-apa, tak perlu berteriak, tak perlu membuktikan bahwa kamu layak. Cukup dengan satu hal, tidak lagi kembali. Sekarang biarkan waktu bekerja. Dia mungkin masih bisa tertawa di depan banyak orang, tapi di dalam dirinya ada ruang yang hampa, ada rasa yang tak selesai. Karena setiap kali dia melihat orang lain memperlakukannya seperti dulu kamu lakukan, hati kecilnya akan berbisik. Kenapa dulu aku tidak menghargainya? Dan kamu tahu yang lebih indah dari semua ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu. Berkembang, berproses, memperbaiki hidup. Sampai suatu hari, ketika kamu sudah terlalu jauh melangkah, dia baru sadar bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar yang tak bisa dia perbaiki. Itulah kekuatan dari seseorang yang pernah diremehkan, tapi kini memilih diam, tumbuh dan membiarkan semesta menuntaskan perhitungan. Karena kadang keheninganmu lebih keras dari 1000 kata penyesalan yang ingin dia ucapkan. Poin 1. Saat kamu pergi, barulah nilaimu terlihat. Dulu kamu selalu ada. Setiap kali dia butuh, kamu datang. Setiap kali dia lemah, kamu jadi sandarannya. Dan setiap kali dia terpuruk, kamu tetap memilih bertahan, meski kamu sendiri sedang hancur. Tapi sayangnya, kehadiran yang terlalu seringkali dianggap biasa. Ketika kamu terus memberi, orang lupa bahwa kamu bisa pergi. Dan ketika kamu terlalu sabar, orang salah sangka bahwa kamu tidak akan pernah marah. Sampai akhirnya kamu memilih pergi. Kamu berhenti berjuang. Kamu tidak lagi menanyakan kabarnya. Tidak lagi mengulangi perhatian yang dulu selalu dia terima, tanpa diminta. Dan saat itu terjadi, dunia kecilnya mulai terasa sepi. Dia baru sadar bahwa yang dulu dia anggap biasa ternyata berharga. Bahwa seseorang yang dulu ia remehkan, ternyata adalah satu-satunya yang benar-benar tulus. Dia mulai mencari sosok yang bisa menggantikanmu, tapi semuanya terasa hambar. Tidak ada lagi tawa yang sama, tidak ada lagi kenyamanan yang setara. Inilah hukum kehidupan. Ketika kamu pergi dengan ketenangan, kamu meninggalkan luka yang tidak bisa dihapuskan. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu berhenti memberi energi kepada orang yang tidak tahu caranya menghargai. Dan lucunya, dia akan berpura-pura baik-baik saja. Dia akan menunjukkan bahwa hidupnya bahagia tanpamu. Tapi jauh di dalam hati, setiap kali dia membuka ponselnya dan melihat jejakmu, setiap kali dia mengingat caramu memahami tanpa diminta, ada rasa perih yang tidak bisa dijelaskan. Itulah saat di mana penyesalan mulai tumbuh. Bukan karena kamu hebat membalas, tapi karena kamu kuat menahan diri untuk tidak lagi kembali. Kepergianmu adalah pelajaran terbesar bagi dia, bahwa tidak semua orang bisa menunggu selamanya, dan bahwa cinta yang tulus ketika diabaikan akan berubah menjadi kekuatan untuk pergi tanpa menoleh lagi. Sekarang lihatlah dirimu, Bre. Kamu bukan lagi orang yang memohon untuk dimengerti. Kamu adalah seseorang yang telah belajar. Kadang harga diri harus berdiri di atas rasa cinta. Dan dengan ketenangan itulah, kamu meninggalkan luka paling dalam, tanpa menyentuh, tanpa berbicara, tanpa harus membalas apapun. Poin 2. Saat dia pura-pura bahagia,
tapi sebenarnya hancur di dalamnya. Sekarang dia terlihat bahagia, kan? Foto-foto bareng orang baru, senyum lebar di media sosial, caption penuh tawa. Tapi tenang, itu cuma topeng, bukan kenyataan. Karena orang yang benar-benar bahagia nggak perlu membuktikan apa-apa ke dunia. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kehilanganmu bukan masalah besar. Padahal setiap kali dia melihat seseorang yang mirip kamu, hatinya nyesek tanpa alasan. Dia ingat suaramu, caramu menatap, caramu memahami tanpa banyak bicara. Dan semua itu kini cuma jadi kenangan yang terus berputar di kepalanya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi dia. Bukan karena kamu marah atau membenci, tapi karena kamu memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan hidupmu tanpa drama. Keheninganmu jauh lebih keras daripada 1000 kata. Sekarang setiap kali dia tertawa, ada bagian kecil di dalam dirinya yang menjerit. Karena sadar, kamu bukan lagi miliknya. Dan di saat kamu semakin damai, dia semakin sadar bahwa pura-pura bahagia tidak pernah bisa menutupi penyesalan yang membusuk di hati. Poin 3, saat kamu tenang, hidupmu jadi magnet penyesalan bagi dia. Kamu tahu, ketenangan itu punya kekuatan yang aneh. Dia nggak berisik, nggak butuh pembuktian, tapi bisa bikin orang yang pernah menyakitimu kepikiran setiap malam. Karena orang yang pernah mengkhianatimu akan selalu terusik saat melihat kamu baik-baik saja tanpa mereka. Dulu, mereka pikir kamu nggak akan bisa hidup tanpa mereka. Mereka pikir kamu akan jatuh, hancur, dan merangkak minta kembali. Tapi sekarang lihatlah dirimu. Kamu malah tumbuh jadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, lebih elegan menghadapi luka. Dan disitulah semesta mulai bekerja. Setiap kali kamu tenang, setiap kali kamu tersenyum tanpa dendam, energi itu balik menyerang mereka dalam bentuk rasa bersalah. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak marah? Kenapa dia malah bahagia tanpaku? Itulah racun paling halus yang pernah mereka rasakan. Penyesalan yang pelan tapi menghancurkan. Mereka akan terus memantau dari jauh, melihat kamu berkembang, kamu tertawa, kamu bahagia. Dan di dalam hati mereka, ada suara kecil yang berbisik. Aku salah. Aku kehilangan seseorang yang tulus. Jadi jangan heran kalau suatu saat mereka kembali dengan alasan klasik. Cuma pengen tahu kabarmu. Padahal yang mereka cari bukan kabarmu, tapi rasa tenang, yang dulu cuma bisa mereka rasakan saat bersamamu. Diam dan tenangmu sekarang bukan kelemahan. Itu karma yang bekerja dalam bentuk paling elegan. Poin 4. Ketika kamu berhenti mengejar, hidupnya mulai hancur perlahan. Saat kamu berhenti mencari kabarnya, berhenti peduli, berhenti membuktikan apapun, disitulah dunia dia mulai terasa sepi. Dulu dia terbiasa melihat namamu di notifikasi, terbiasa dengan perhatianmu yang tanpa henti, terbiasa dengan seseorang yang selalu ada meski dia tak pernah menghargai. Tapi sekarang, hening. Semuanya diam. Dia buka ponsel tapi nggak ada siapa-siapa lagi yang peduli. Dan di momen itulah penyesalan mulai merayap pelan di hatinya. Dia mulai sadar, yang dia anggap biasa dulu ternyata langka. Yang dia kira bisa digantikan, ternyata nggak pernah ada duanya. Dia mulai bandingkan kamu dengan orang lain, tapi hasilnya selalu sama. Nggak ada yang bisa sehangat kamu, sesabar kamu, setulus kamu. Poin 5. Biarkan semesta yang mengajarkan arti kehilangan padanya. Kamu nggak perlu balas dendam. Nggak perlu buat dia menderita dengan tanganmu sendiri. Cukup biarkan waktu dan takdir yang menamparnya pelan-pelan. Karena setiap keputusan yang buruk selalu punya konsekuensi. Dan setiap orang yang menyakiti hati yang tulus, pasti akan dipertemukan dengan rasa sakit yang sama. Tapi di waktu yang berbeda. Dia mungkin sekarang tertawa, tapi suatu hari nanti, tanpa kamu tahu kapan, dia akan duduk sendirian, menatap kosong, dan teringat wajahmu, ketulusanmu, perhatianmu. Dan saat itu datang, bukan kamu yang kalah, tapi dia yang akhirnya sadar bahwa dia kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Poin 6. Kamu tidak kehilangan siapa-siapa, kamu justru diselamatkan. Terkadang, kehilangan seseorang bukan kutukan, tapi perlindungan. Semesta memisahkanmu dari mereka, bukan karena kamu tidak pantas,
Tapi karena kamu terlalu tulus untuk berada di tangan yang salah, dia memang pergi, tapi dengan itu kamu akhirnya bisa fokus pada diri sendiri, bisa memperbaiki, menata, dan membangun hidup yang lebih bermakna. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Sementara dia terjebak di masa lalu, dikejar kenangan yang tidak bisa dia ulangi. Poin 7. Diam adalah cara balas dendam paling elegan. Kamu nggak perlu membuktikan apapun lewat kata-kata. Diam, cuek, dan bahagia adalah bentuk pembalasan paling halus namun paling mematikan. Karena orang seperti dia nggak tahan melihat kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Dan ketika kamu tetap tenang, tetap tersenyum, tetap hidup, itu akan membuat mereka merasa kecil dan kalah. Poin 8. Saat kamu fokus pada diri sendiri, energi itu balik ke kamu. Berhentilah berharap dia berubah. Mulailah berubah untuk dirimu sendiri. Bangun mimpi yang dulu kamu tunda karena seseorang yang salah. Isi hidupmu dengan hal-hal yang membesarkan hati, bukan yang menguras air mata. Percayalah, ketika kamu benar-benar bahagia tanpa dia, itulah saat alam semesta berbalik berpihak padamu. Dan entah bagaimana caranya, orang yang pernah menyakitimu akan datang, bukan untuk mengajarkan cinta, tapi untuk belajar dari ketenanganmu. Poin 9. Jangan pernah kembali ke masa lalu yang sudah menghancurkanmu. Ingat ini baik-baik. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Kalau dia sudah menghancurkanmu sekali, apa jaminannya dia nggak akan melakukannya lagi? Jadi, meskipun suatu saat dia datang dengan kata, "Aku menyesal," kamu harus kuat untuk berkata, "Terima kasih sudah pergi." Karena cinta sejati tidak pernah datang dua kali dalam bentuk yang sama. Poin 10. Penyesalannya akan jadi kemenanganmu. Di akhir semua ini, kamu tidak butuh pembalasan. Yang kamu butuh hanyalah kedamaian. Biarkan dia hidup dengan penyesalannya sendiri, sementara kamu melangkah menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermartabat. Kamu sudah menang sejak kamu berhenti berharap pada orang yang salah. Dan kamu akan semakin menang, karena kini kamu belajar bagaimana mencintai diri sendiri lebih dalam dari sebelumnya.